memperluas freelance-nya dengan si bule? Enggak Pak, karena bule kan gede. Apanya yang gede? Punya bule kan gede Pak. Lo kan malah seneng. Nanti nggak muat. Apa nih, Dit? Apanya? Pada penasaran. Hah? Nggak sunat. Nggak sunat lah Pak, gede. Hah? Yang spesial? Apa yang biasa? Spesial. Spesial. Terus Berarti spesial. karete loro ya? Itu untuk harga di Jawa ya Pak ya? Nah, ya. Kalau di Bali beda. Oh, beda? Beda. Oh gitu. Kalau di Bali lebih mahal berarti. Lebih mahal lah. Yang spesial pakai telur berarti ya? Iya, pakai mayones. Nah, oke. So. BDSM. Apa ya? Apa? Lu itu milik pantat. Hai guys, welcome to podcast 99. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa banget. Kisah apa yang akan kita ungkap hari ini? Kita langsung aja ke tamu kita hari ini, Adit. Oke, halo Adit. Iya Pak, halo. Oh, gimana kabarnya Adit? Baik Pak. Lama gak ketemu ya? Iya. Banyak sekali perubahan yang yang dari kasat mata banyak banget perubahannya pada kamu kali ini. Memang perawatan atau gimana? Perawatan Pak. Memang perawatan. Iya. Kenapa kok sampai perawatan? Kan saya kerja di skincare Pak. Oh gitu. Iya. Kerja di mana kalau boleh tahu? Di Bali. Oh di Bali. Di Bali. Oh berarti kamu kerja di Bali di skincare. Iya. Itu di spa, di salon atau di apa? Bukan di toko kosmetik. Oh di toko kosmetik. Itu Iya. spesialis apa sih? Dia tuh kayak toko kosmetik biasa sih Pak. Cuma di tempat itu dikasih BA, SPG saya megang gitu. brand. Gitu. Oh gitu. Berarti memang salah satu syaratnya memang harus kelihatan good looking, kelihatan menarik gitu ya. Iya. Biar menarik calon konsumen agar tertarik dengan produk di situ. Oke, seperti itu ya. Iya Pak. Udah lama di situ? Udah selama 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Iya. Berarti sudah lama ya. Kok betah sih? Kalau saya dengar kan rata-rata kan kalau kerja di Bali itu banyak yang nggak betah gitu ya. Jadi dari satu job pindah ke job lain atau memang mungkin atau cari pengalaman baru gitu. Kalau kamu sendiri kenapa kok bisa sampai betah 1 tahun setengah kerja di Bali? Iya di Bali itu. Karena satu gajinya lumayan gede. Oh gitu. Iya. Oke. Bisa mencukupi saya untuk di Bali. Heeh. Kedua untuk tempat-tempatnya itu begitu cocok buat saya lah Pak. Oh gitu. Gitu. Iya. Oke, berarti satu memang gajinya lumayan ya. Iya. Terus yang kedua tempatnya memang cocok juga. Oke. Kalau boleh tahu awal mula kamu ke Bali itu gimana sih? Mungkin teman-teman 99 di rumah juga pengen tahu juga karena banyak ya orang-orang yang ada di sekitar kita pengen kerja di Bali. Kalau kamu sendiri proses bisa bekerja di Bali itu seperti apa sih? Awalnya dulu tuh saya tuh lulusan dari SMK kan Pak. Heeh. Bingung setelah lulus tuh mau kerja apa di kampung kan susah cari pekerjaan. Ya. Jadi saya lancong lah ke Bali kerja di gitu. Bali. Iya. Di sana kan banyak channel-channel juga sih Pak. Saya masuklah di skincare. Oh gitu. Iya. Ada orang khusus atau kamu memberanikan diri berangkat ke Bali ketika kamu memutuskan untuk bekerja di Bali? Ada orang khusus. Oh gitu. Berarti Iya. kamu punya channel, kemudian kamu memberanikan diri ke Bali. Iya. Itu ada hal yang yang memberatkan hati nggak ketika kamu ke Bali? Maksudnya kan kita beda budaya ya, kan kamu hidup di lingkungan yang istilahnya mayoritas Muslim ya. Kemudian ketika pindah di Bali di sana mayoritas non Muslim. Itu ada perbedaan nggak kayak gitu ketika pertama kali ke Bali? Oh pasti Pak ada perbedaan. Oh, berarti ada ada sedikit bentrokan. Ada bentrokan nggak sih? Iya pasti. Apa kalau boleh tahu? Cerita sedikit dong. Bentrokannya soal energi. Energi gimana? Energi. misalkan? Biasanya kan orang kan ada yang bisa melihat hantu, ada yang bisa enggak melihat hantu. Ketika orang itu ada yang punya perewangan kayak kodam gitu, bentrok. Itu gimana ceritanya kamu bisa merasakan hal seperti itu? Ya tempatnya Pak. Heeh. Di Bali kan semua tempat kan disembayangin. Kayak ucapan, perkataan, tata krama harus dijaga di Bali. Oh gitu. Iya. Heeh. Kamu sendiri juga waktu itu pertama kali di Bali menjaga itu atau sebelumnya belum tahu? Belum tahu. Oh gitu. Iya, belum tahu. Ada pengalaman ketika kamu nggak tahu, kemudian ada pengalaman nggak mengenakan terkait dengan bentrokan itu tadi? Ada Pak. Boleh cerita sedikit nggak? Dulu waktu saya kerja di toko kosmetik itu kan Pak, ada teman saya orang Bali. Saya kan dari Jawa. Memang mulut saya kan memang belak-belakan Pak. Ada sih orang itu memang ada penjaganya leluhur. Saya berkata-kata kasar, dia kesurupan akhirnya.
Si leluhur itu nggak terima. Itu kamu yang memang berkata-kata kasar? Iya, saya. Oh gitu. Terus ada yang menyadarkan kamu, maksudnya memberitahu kamu jangan berkata-kata kasar, harus ada. sopan, santun gitu juga. Harus. Itu menjadi pembelajaran banget Iya, ya Pak. di kamu. Oke. Terus selama di Bali kamu tinggal di kos, di rumah saudara atau seperti apa? Lumayan banyak, Pak. Oh, Tinggal ganti-ganti? ganti-ganti di kos, apartemen. Sampai di apartemen. Iya. Berarti gaji kamu ya lumayan ya kalau sampai bisa apa namanya tinggal di apartemen. Lumayan. Kalau boleh tahu apartemen itu sampai tarif berapa sih? Per bulannya Itu bulanan atau tahunan? Bulanan. Atau bulanan. Sampai berapa itu? sekitar 2,5 juta, Pak. Lumayan ya. Itu Lumayan. berarti ya. Oke. Itu berarti awal mulanya kamu masih di kos. Di kos. Kemudian sampai di apartemen itu berarti kan luar biasa sekali penghasilannya. Itu awal kerja memang penghasilannya ada kenaikan atau memang dari awal sudah sangat tinggi gitu? Ada kenaikan, Pak. Oh gitu. Iya. Ada kenaikan dari dari level-level gitu ya. Iya. Jenjang karir. Jenjang karir. Kalau dari konsumen ya, yang biasanya kamu layani itu masyarakat lokal, internasional, domestik atau seperti apa? Domestik. Oh lokal. gitu. Orang-orang lokal. Iya. Kalau bule-bule enggak? Bule-bule enggak, soalnya tepatnya di area Jawa. Di kawasan Jawa. Di kawasan Jawa. Iya. Oh gitu. Berarti memang mayoritas konsumennya kamu orang domestik aja ya? Iya. Belum. Beda job lek karo bule ter. Hah? Beda job lek karo bule Adit. Maksudnya? Ya enggak lah. Itu nanti, Pak, itu. Oke. Jujur ya, kalau saya sendiri kan suka banget memang vibe-nya Bali ya. Iya. Kayak hari raya kemarin saya menghabiskan waktu saya di Bali. Kurang lebih selama 4 atau 5 hari saya menghabiskan waktu di Bali. Saya suka banget memang dari jalannya, maksudnya jalan-jalannya, terus kemudian bangunan-bangunan yang lihat masyarakat adatnya itu juga kayaknya vibe-nya itu beda banget dengan yang ada di Jawa gitu ya. Kalau kamu sendiri salah satu yang membuat kamu betah untuk kerja di Bali itu apa aja sih? Faktor apa aja sih maksudnya? Faktor lingkungan lah, Pak. Artinya. Lingkungan? Iya. Apa yang membedakan antara lingkungan yang di Bali dengan yang ada di kita di sini? Kalau di Jawa? sini tuh untuk tempat bermain saya tuh nggak ada. Nah, kamu bermainnya di mana? Di Bali. Nggak, maksudnya bermainnya itu di mana kok di sini nggak ada? Di sini gitu? kan nggak kayak tempat bar-bar kan nggak ada, Pak, kayak klub malam. Nah, sedangkan saya suka banget kalau diajak klub-klub malam gitu. Oh, kamu sering ke klub juga? Sering. Itu di waktu senggang atau pulang kerja atau weekend atau gimana? Biasanya pulang kerja langsung weekend. Setiap Oke. hari sih, Pak. Hampir setiap hari? Tergantung sayanya sih. Ngikutin mood? Iya. Berarti kalau memang ke bar atau ke klub, kamu datang sana? Iya. Gitu. Itu beach club atau apa? Ya kayak klub bar-bar gitu sih, Diskotik Pak. gitu? Diskotik, iya. Oke, ngapain aja sih? Penpol. Ya di situ ya seperti biasa lah, Pak. Ya kayak minum, dengerin DJ, banyak lah di Gitu. situ. Teman-teman juga dari Jakarta, Medan. Oh, punya banyak teman juga di situ? Banyak, alhamdulillah banyak. Mereka kerja juga atau mereka liburan atau ngapain? Ada yang kerja, ada yang liburan. Itu sih. Oh gitu, berarti teman nggak hanya teman kerja juga ya? Berarti memang saya penasaran banget sama penghasilan kamu kalau sampai bisa apartemen, kemudian apa lagi? Ke klub. Atau kamu punya side job? Pekerjaan sampingan juga? Oh, ada. Kamu punya pekerjaan sampingan Ada. juga? Apa sih pekerjaan sampingannya? Ya freelance lah, Pak. Freelance? Iya, freelance. Ngapain aja kan freelance kan macam-macam jenisnya. Ya seperti kayak teman-teman saya kan banyak di situ, Pak, dari Jakarta. Muli apa juga? Ya nggak ada lah, Pak, di situ muli. Side job juga ya, freelance. Berarti di selang-selang waktu juga nge-freelance gitu Iya. juga. Oke. Kalau kamunya sendiri enjoy selama ada di Bali? Enjoy. Hal apa sih yang membuat kamu enjoy di Bali selain tadi lingkungannya? Banyak fasilitas ya kan? Iya. Banyak fasilitas. Orangnya juga ramah-ramah, sopan santun, baik, suka menolong. Pokoknya itulah, Pak. Kalau orang Jawa kan juga sama aja, Dit. Beda ya, Pak. Menurut saya beda sih, Pak. Kebanyakan kalau orang di Jawa itu kayak pedesaan kampung itu suka ngomongin tetangga, suka ngomong. Oh gitu. Iya. Di sana. Kalau di sana enggak, kalau di Bali itu beda, Pak. Oke, kalau orang tua sendiri gimana, Dit? Mau mengizinkan kamu atau seperti apa? Sebenarnya nggak mengizinkan, Pak. Nggak mengizinkan. Iya. Tapi kamu tetap ke sana. Tetap ke sana. Oke.
Apa namanya? Ini pas kamu pulang ya ini apa namanya? Lebaran ini. Iya, pas pulang. Oh, berapa lama di sini? Masih sekitar 2 bulan 3 bulanan. Habis itu balik lagi ke sana. Insya Allah. Oh gitu. Ada planning ke depan nggak selama di Bali selain apa namanya freelance sama kerja di apa di kosmetik itu tadi? Kurang tahu, nunggu temen-temennya dulu Pak, nunggu panggilan. Lo itu sistem kerjanya seperti apa sih kok ada panggilan? Ini panggilan apa sih sebenarnya? Panggilan. Enak tenang. Ada deh Pak, biasa dunia malam. Oke, panggilan ya. Iya. Menunggu panggilan berarti ya. Dipanggil udah. Iya, kalau nggak dipanggil nggak Sidiki ya panggilannya apa Sidiki? Sidiki panggilannya. Mau apa? dilanjutin nggak? Iya lanjutin. Lanjutin katanya Dit ya. Oke. Siap. Aku tanya lebih dalam lagi berarti. Oke. Tadi katanya nunggu panggilan apa sih sebenarnya? Kalau setahu saya sih Pak ya, di dunia permalaman itu banyak sih kayak open BO. Oh gitu. Iya. Berarti kamu menunggu itu juga. Menerima BO. Enggak lah Pak. Piye? Cuma teman-teman saya ada. Oh, banyak gitu. banget. Oh gitu. Dan terus kaitannya sama kamu? Apa? Kaitannya sama kamu apa? Kok kamu yang menunggu panggilannya gitu loh? Kan teman-teman saya Pak. Teman-teman. Lah ya kaitannya Mbak Adit apa? Kalau kamu sendiri nunggu apa sih tadi katanya? Penyalur Kan loh. nunggu kayaknya. Kan Banyak yang penasaran. jadi sih ditungguin kamu apa temenmu kayak gitu loh? Temanku Pak yang saya tunggu. Mau liburan bareng, mau kerja bareng, atau mau ngapa-ngapain bareng di sana? Mau kerja bareng di Oh, Bali. mau kerja bareng. Iya. Di kosmetik itu tadi juga. Iya. Loh kok sampai lama sih? Apa namanya? Liburan sampai 2 bulan ya? 2 bulan nggak kesana apa nggak ada masalah dengan tempat kerjanya kamu kalau kamu sampai 2 bulan nggak balik ke sana? Oh, enggak. Kayak gitu. Enggak. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa lah Pak, kan kerja saya kan udah saya kasih tahu freelance. Kalau saya dipanggil saya ke Bali, kalau nggak dipanggil saya nggak ke Bali. Kalaupun ada di Jakarta, dipanggil saya akan ke Jakarta. Wait, tunggu ya. Tadi kan mau meluruskan aja. Tadi kan ada 2. Iya. Yang pertama kan kerja di apa? Kosmetik. Mm-mm. Di kosmetik. Sekarang kamu masih kerja di kosmetik itu enggak? Udah enggak? Oh, udah enggak. Terus yang kedua di freelance. Berarti Iya. yang di freelance ini kamu yang sampai sekarang masih eksis. Nunggu panggilan. Iya. Nunggu panggilan itu tadi. Iya. Oh, selama 2 bulan ini nganggur berarti ya? Tetap Tetap. tetap cari di Jawa. Oh, di Jawa. Iya. Apa sih? Penasaran. Apa sih freelance-nya? Banyak lah Pak, yang penting menghasilkan uang. Oh gitu. Berarti selama apa namanya 2 bulan ini kamu freelance di Jawa. Iya. Itu sampai dapat penghasilan berapa kalau boleh tahu? Kurang kalau di Jawa sih sedikit sih Pak menurut saya. Sedikit. Oh beda dengan di Bali. Iya, Kalau di Bali banyak. lumayan. Apa namanya konsumennya kalau di Bali bule juga atau orang Indonesia? Indonesia. Orang Indonesia. Selama ini berarti kamu selama di Bali cuma freelance-nya sama orang Indonesia aja. Iya. Nggak pernah sama bule. Nggak berusaha memperluas freelance-nya dengan si bule. Enggak Pak, karena bule kan gede. Apanya yang gede? Yang bule kan gede Pak. Lo kan malah seneng. Nanti nggak muat. Apa nih Dit? Apanya? Pada penasaran. Oke, tadi nggak ke bule ya. Kalau bule kan bayarnya kan besar sih. Iya Pak. Kenapa nggak nyoba? Kelamaan saya nggak bisa bahasa Inggris satu itu. Why not, kan bisa belajar, bisa kursus, bisa apa namanya, bisa menghasilkan lebih uang lah ketika apa namanya, ketika kamu target marketnya ke bule kan hitungan mereka dolar, sementara kalau sama orang Indonesia kan rupiah. Kenapa nggak berusaha untuk ke apa ke konsumen bule? Masih takut sih Pak. Takut. Ditipu, takut disakiti, takut di apa-apain atau takut apa? Semuanya udah pernah ngalamin. Semua sudah pernah ngalamin. Kalau kamu sendiri lebih takut kemananya kalau sama orang Ke tua? jenjang seriusnya. Kebanyakan bully itu setia Pak. Oh gitu. Iya. Kamu nggak siap kalau misalkan diajak serius. Sedangkan aku orangnya nggak bisa serius. Why not? Aku tuh nggak suka Pak satu orang harus punya banyak. Oh gitu. Iya. Karena aku tipe orang nggak bisa setia. Ngomongin apa sih? Boh. Cocoknya karo Pak Aigi ya. Cocoknya karo Pak Aigi ya. Sama Pak. Oke, tadi kalau ke bule katanya kan nggak bisa apa orangnya modelnya kan
selalu apa namanya serius ya. Heeh. Serius. Tapi kan ketika kamu mendapatkan seorang yang benar-benar serius, benar-benar apa namanya berkomitmen, kan kamu di apa istilahnya diopeni gitu kan ya. Why not gitu loh, daripada kamu masih mencari-cari kayak gitu. Masih belum siap aja gitu. Boleh kan kebanyakan harus nikah kan, Pak. Mm-mm. Sedangkan saya kan masih belum siap lah, anggapannya seperti itu. Apa enggak? Maksudnya kan kayaknya kan kalau mungkin dibayangkan orang ketika ada apa namanya? Ada pernikahan bule dengan orang pribumi gitu ya kan enak bayangannya kan, nanti diboyong ke negaranya sana, kemudian di sana dienakkan, kemudian apa-apa dipenuhi. Kamu nggak tertarik kayak gitu? Oh, belum tentu seperti itu, Pak. gitu. Belum tentu seperti itu. Emang ada Ada teman pengalaman saya. diapain sampai kayak gitu? Diiming-imingin lah dibawa ke negaranya, ternyata di situ dibuang. Begitu. Iya, kita harus pinter-pinter. Wow. Oh enggak seperti yang kita bayangkan berarti ya? Enggak, kebanyakan orang awam kan taunya diajak ke negaranya. Mm-mm. Belum tahu di situ, siapa tahu disiksa batinnya. Kita kan nggak tahu, Pak. Kita kan taunya hanya di sosmed aja, Pak. Kalau kamu sendiri seperti itu lebih nyaman berarti sama orang lokal aja ya? Maksudnya Iya. orang Indonesia gitu? Chinese sih, lebih ke Chinese. Oh gitu, masa malah banyak kayak gitu konsumen kamu dari kalangan Chinese gitu? Banyak? Iya, banyak. Banyak juga? Nggak sunat masjid? Hah? Nggak sunat? Nggak sunat lah, Pak, gede. Melek, Pak. Penghasilannya loh, penghasilannya yang gede. Terus ya. Lanjut. Oke. Kalau kamu sendiri sekali apa namanya memberikan pelayanan pada konsumen gitu ya, itu sampai dapat berapa? Kalau boleh tahu. Dulu waktu masih SMA dapat lah. SMA? Iya, Kamu sudah bekerja mulai SMA? sudah bekerja, Pak. Wow. Berarti kamu di Jawa itu sudah mulai bekerja? Sudah dari lama. Kamu tahu dunia itu dari mana? Dunia freelance itu tadi. Belajar sendiri sih, Pak. Nggak ada temen Nggak atau ada. saudara atau yang mengajari kayak Nggak gitu? ada. Kamu memang belajar sendiri itu, tahu Belajar sendiri. Iya. Nyari sendiri atau memang apa namanya penasaran atau gimana? Nyari sendiri plus penasaran. Oh gitu. Karena mindset saya itu adalah uang nomor satu. Kalau kita nggak ada uang, nggak ada gunanya, Pak. Oh gitu. Berarti memang motif kamu yang utama itu adalah uang. Uang. Ya, nyari uang ya. Uang. Oke. Back to Bali ya. Kita kembali lagi ke Bali. Iya. Kalau di Bali tadi kan kamu kebanyakan konsumennya kan orang Indo ya, maksudnya Iya. orang Indonesia. Entah itu keturunan Chinese or asli orang pribumi gitu ya. Selama ini kamu pernah nggak punya pengalaman nggak mengenakan dengan mereka kayak gitu? Maksudnya gimana? Pengalaman nggak mengenakan gitu? Ada, Pak. Misalkan setelah kamu memberikan pelayanan maksimal kepada konsumennya kamu, kemudian kamu mendapatkan feedback atau perlakuan yang nggak mengenakan gitu. Ada, Pak. Sampai diancam barang. Mungkin karena apa kalau boleh tahu? Biasanya gini, kita waktu di chat dia mintanya ini aja ya. Mm-mm. Dia nambah lagi. Saya kan nggak mau, Pak. Oh, sesuai dengan apa yang sudah dikomunikasikan sebelumnya Iya. gitu. Terus kemudian mereka minta tambah gitu. Minta tambah, sedangkan uangnya kan nggak nambah dia. Saya tolak. Oh gitu. Iya. Oh, berarti memang harus sesuai ya? Iya, nambah servis, nambah uang. Oh gitu. Iya. Oh, kalau boleh tahu tarifnya sampai berapa sih? Kisaran berapa sampai Kisaran. berapa? Kisaran. Untuk orang apa nih? Orang lokal, Bebas. kisaran Heeh. 3 juta. Sing spesial itu? Hah? Sing spesial? Apa sing biasa? Spesial. Spesial. Terus Tapi spesial. karete loro ya. Itu untuk harga di Jawa ya, Pak ya? Ayo. Kalau di Bali beda. Oh, beda. Beda. Oh gitu. Kalau di Bali lebih mahal berarti. Lebih mahal lah. Sing spesial pakai telur berarti ya. Iya, pakai mayones. Oke. So. My God, ngomongin apa sih? Nggak tahu. Lanjut. Oke. Berarti tadi memang beneran beda. Yang membuat beda itu apa sih sebenarnya? Apa? Yang membuat beda antara tarif Bali dan Jawa. Kalau kamu sendiri menganggap itu berbeda karena apa? Di sini kan mayoritas kan orangnya kan gimana, Pak ya? Bukan saya merendahkan, Pak ya. Kayak pelit. Oh gitu. Nah itu kan sudah sesuai dengan tarif yang kamu apa namanya? Kamu terapkan kan ya. Misalkan kamu sudah menerapkan tarif A gitu, mau nggak mau ya mereka akan membayar kamu dengan tarif A karena kamu sudah menunjukkan ini loh tarif saya. Jadi kalau kamu mau silakan, kalau nggak mau ya sudah kayak gitu.
Tapi mungkin apa di Jawa itu kalau kamu menerapkan tarif A, mereka menganggap ketinggian, akhirnya nggak laku gitu atau gimana? Biasanya diginiin, mau kamu kayak gitu, mau segini. Gitu kan? Sering gitu sih Pak. Oh gitu. Karena saya jualan tuh bukan butuh nasihat, tapi butuh uang. Gitu sih Pak. Kalau kamu sendiri selama di Jawa dan Bali itu lebih enjoy kerja di freelance, maksudnya di freelance Bali atau di Jawa? Bali Bali ya? Bali ya. Konsumennya juga lebih banyak di sana. Lebih. Tapi kita harus berhati-hati lah Pak. Kenapa? Penyakit. Oh gitu. Kalau kamu sendiri untuk mengantisipasi penyakit itu gimana? Tes. Maksudnya masa sebelum menservis harus tes dulu gitu? Kan harus ada pakai itu Pak. Pengaman. Iya, pakai pengaman dulu. Pernah nggak mereka itu mengajak kamu tanpa pengaman kayak gitu? Ada. Mau? Sayanya ya nggak mau lah Pak. Nggak mau. Nggak mau. Oh, Kecuali saya suka sama dia, saling suka baru mau. kamu ada yang seperti itu? Ada. Oh ada. Banyak kan customer baper sih Pak. Apa? Habis di servis tuh baper. Mau nggak jadi iniku gitu. Oh lanjut maksudnya? Iya. Oh gitu. Kamu juga melayani itu juga. Maksudnya misalnya mereka tertarik setelah kamu servis, kemudian kamu mengiyakan keinginan mereka untuk lebih jauh kayak gitu. Ya. Mau juga. Mau. Oh gitu. Kalau kamu sendiri selama ini bekerja di freelance itu tadi ya, itu enjoy berarti ya, karena memang motifnya uang. Itu Uang. tadi ya, uang. Itu dalam 1 bulan bisa sampai ngantongin berapa? Berapa konsumen maksudnya? Sedikit lah Pak. Oh nggak banyak? Nggak banyak. Karena harga saya kan terlalu mahal. Oh gitu. Sedangkan teman-teman saya banyak sih cewek cowok harganya di bawah rata-rata gitu. Jadi lebih cari yang lebih murah gitu, maksudnya gitu. Oh gitu. Kalau kamu sendiri menawarkan produknya kamu itu lewat mana? Apanya? Menawarkan produknya kamu. Kan tadi kan freelance, berarti kan punya produk kan ya? Kan banyak aplikasi Pak. Enggak. Lewat aplikasi Iya. atau lewat medsos atau Lihat aplikasi. lewat aplikasi. Oh, Cuma itu gini sih Pak, saya kerja freelance itu nggak bener-bener saya setiap hari sih. Cuma 2 kali 3 kali. dalam 1 bulan. Ya nggak dalam waktu di Bali lah. Maksudnya nggak dapat. Enggak. Kalau saya ada kerja tetap, ya saya kerja tetap, itu saya tinggal freelance-nya. Oh gitu. Cuma waktu saya lagi nganggur, dipecat di tempat kerja, baru freelance. Oh gitu. Kalau hitungannya mulai dari awal freelance sampai sekarang sudah berapa tahun? Masih berapa ya? Nggak begitu banyak Pak. Oh enggak banyak berarti. Nggak banyak kok. Kalau pengalaman memberikan servis ke konsumen yang nggak terlupakan ada nggak? Ada. Boleh cerita sedikit nggak? Pernah mau dibunuh. Masa? Iya. Karena apa? Pemaksaan Pak. Maksudnya mereka ingin cara keras kemudian tidak kamu setujui atau seperti apa? Iya betul. Mau menyakiti kamu, maksudnya Iya. ketika kamu melayani mereka ingin apa sekarang? Jadi gini, Hardcore. BDSM. Apa itu? Apa? Ya wes itu. Dia nyampe seperti itu, saya nggak mau. Jadi botol apa ya? Gelas kaca dibanting Pak. Oh, jantungan saya langsungan. Terus Pulang saya. lari. Kamar dikunci, semua dikunci di dalam. Sama dia? Iya, bawa pisau dia. Lah kamu keluarnya gimana kalau semuanya dikunci? Saya pura-pura lapar aja Pak. Heeh. Mas saya lapar gitu kan. Mau beli makan dulu, saya turun ke bawah, pergi dah. Sampai segitunya. Iya, ada yang kedua Pak. Dia mintanya di kan. Yes. Mintanya di saya nggak mau. Saya nunggu di luar kamar, dia di dalam, dia pulang sambil bisikin saya taruh narkoba di kamarmu. Gitu. Itu beneran ditaruh atau cuma ancaman toh? Saya kurang tahu itu Pak. Soalnya benda itu sampai sekarang belum ketemu. Gitu. Berarti resiko juga ya kayak Resiko. gitu ya. Oke. Kalau kamu sendiri pernah nggak dengan konsumen kamu sampai membawa perasaan gitu? Maksudnya this is my love gitu. Jadi kamu beneran suka sama konsumennya kamu? Ada. Sampai suka? Sampai suka.
Sampai dia juga suka. Suka. Lanjut. Kan katanya kamu cuma orientasi money gitu aja. Terus kalau seperti itu gimana? Karena dia tipe saya, Pak. Oh gitu. Oh. Kok ini seperti tipe yang apa saya inginkan. Kok hati saya serak sama dia. Ya otomatis sama dia suka, saya suka. Lanjut. Lanjut. Sampai berapa lama kalau kayak gitu? Kurang lebih 1,5 bulan. Oh nggak lama ya? Nggak lama. Itu yang berduit. Tapi yang nggak berduit 7 bulan. Kenapa malah lebih lama kalau yang nggak berduit? Saling cinta. Berarti kamu pernah sampai berbulan-bulan dengan orang nggak berduit tapi cinta gitu? Iya. Nah terus duitnya kamu dari mana kalau sama Yang nggak berduit itu kerja sendiri, Pak. kayak gitu juga? Iya. Freelance juga? Iya. Dia nggak apa-apa? Maksudnya dia nggak mempermasalahkan gitu? Yang mempermasalahkan lah, Pak. Kan demi uang. Oh gitu, karena dia tidak bisa mencukupi juga? Iya, juga bisa mencukupi juga dia. Kalau dia kerja apa? Dia kerja di toko. Oh dia kerja di toko? Iya. Nggak freelance juga? Enggak. Oke. Oh ya kan selama 2 tahun ini ya, kalau nggak salah mulai tahun 2019, 20 sama 21 ya, itu kan COVID, ya kan? Iya. Itu kamu pulang ke rumah atau tetap stay di Bali sana? Saya pulang ke rumah. Sepi ya, di Bali sepi memang. Tutup semua. Itu berdampak banget pada karirnya kamu, maksudnya penghasilannya kamu. Iya, pasti, Pak. Nah selama COVID kamu ngapain aja kan? Kayaknya kamu juga perlu uang, perlu biaya gitu juga. Lah selama COVID ini kamu sibuk ngapain? Diem, Pak, saya diem di rumah. Nggak ngapa-ngapain? Nggak ngapa-ngapain, sedih banget waktu itu. Nggak ada penghasilan, cari kerja susah. Di Jawa pun freelance-nya nggak laku juga? Nggak laku. Di rumah nggak laku juga? Nggak laku. Sama sekali? Gimana, Pak? Iya sih. Apa itu? Ya ada deh, Pak. Oh gitu, oke. Berarti selama COVID nggak sepi job ya? Nol sama job sekali ya? Itu untuk menghibur diri kamu gimana? Kan kamu biasanya kalau di Bali kan biasanya ke klub, ke diskotik. Kalau di rumah kan di desa ya? Di desa nggak ada hiburan, pekerjaan juga nggak ada job, sepi kayak gitu. Virtual kalau ntar? Hah? Virtual kalau Nggak ada lah, Pak. Oke, gimana selama COVID? Kalau saya gini, Pak, di rumah sih, Pak. Belajar psikologi sih. Ngapain belajar psikologi? Jadi guru. Bukan. Ngapain belajar psikologi, Dit? Ya membenarkan diri, Pak. Oh, mau memperbaiki diri. Iyalah, gitu. pastinya. Kok malah psikologi kok gak belajar ke agama ya malah? Hah? Untuk membenarkan diri. Kenapa nggak ke pondok pesantren aja? Yang salah juga banyak, Pak. Masa? Iya. Tahu dari mana kamu? Tahu lah. Banyak, Pak. Teman kamu ada? Ada teman saya. Di pondok pesantren? Ada. Di desanya? Ada. Wow. Oh ya, kemarin sebelum kamu kan kita juga mengundang salah satu narasumber ya, mungkin kamu tahu sendiri ya, seperti itu. Dia off the record pernah cerita kalau temannya di SMA-nya dia itu juga pernah, istilahnya dalam tanda kutip itu pernah berusaha untuk mendekati dia. Kalau kamu tadi kan sudah memulai dunia ini sejak SMA ya, iya. Sebenarnya sejak SMA itu ada nggak juga kisah yang sama dengan dia? Maksudnya teman SMA yang apa istilahnya dalam tanda kutip ya, itu seperti itu juga? Banyak. SMA, mahasiswa, guru, ada semua banyak. Itu mendekati kamu? Nggak mendekati, saya tahu, Pak. Wow. Saya tahu. Oh gitu. Kalau sampai mendekatkan diri ke kamu, pernah nggak? Maksudnya apa namanya ngarani yo? Berusaha untuk apa lek ngarani? Apa sih biasanya? Mendekatkan ya diri yo PDKT. Hah? PDKT. Iya, PDKT ke kamu gitu. Banyak. Temen banyak, Pak. Area daerah sini juga banyak. Wow. Saya tahu semuanya. Kamu layani atau kamu abaikan atau? Saya abaikan. Cuma saya tahu diam dari belakang. Kenapa nggak kamu layani? Barangkali bisa jadi konsumen juga, kan freelance. Satunya tuh gini, Pak. Dia uangnya miris lah. Cuma bayar 200, 100, buat apa uang segitu? Mending minta orang tua atau pinjem. Daripada gak ada penghasilan.
Daripada seperti itu Pak, murahan. Murah. Oh berarti memang apa namanya kamu menetapkan tarif khusus untuk freelance ini ya. Jadi kalau memang tarifnya terlalu low kamu nggak Oh, nggak berani saya. Kalau kamu sendiri pernah nggak melakukan pekerjaan ini tanpa dibayar, tapi karena alasan sama-sama suka? Aku suka, kamu suka. Pasti apa namanya? pernah. Pasti. Pernah. Sering enggak? Enggak. Cuma apa beberapa kali aja gitu ya. Iya. Oke. Kalau kedepannya planningnya kamu seperti apa kalau boleh tahu deh? Kedepannya planning saya mau ke Bali lagi Pak. Mau kembali lagi? Iya. Cari pekerjaan, freelance atau dua-duanya? Coba. Kalau freelance enggak sih Pak, biar anak buah saya aja deh. Wah, kamu punya anak buah? Yes. Punya anak buah? Banyak. Wow. Termasuk yang di luar. Kalau pekerjaan non freelance yang kamu idamkan itu ingin kerja apa sih? Yang ingin kamu capai di Bali? Pramugari. Kalau enggak sih Pak, saya pengen kerja tetap aja sih Pak. Apa kalau boleh tahu? Pekerjaan jenis apa sih? Saya pengen melanjutkan skincare saya itu Pak. Kan bidang saya kan di skincare. Gitu. Oh di situ, memang Iya. passionnya kamu di situ. Iya, ya? fashion school di situ. Mau apa? Mau di dunia. Saya kembangkan skincare. lagi gitu loh Pak. Itu punya siapa? Dia klinik. Tapi apa namanya? Khusus untuk melayani warga lokal gitu ya? Boleh juga bisa. Oh boleh juga. Iya. Oh berarti memang kayak sejenis spa juga Spa. gitu bukan? Bukan, dia klinik. Beda. Klinik kecantikan. Iya, Berarti mengatasi berbagai macam masalah kulit. kulit apa namanya manusia ya. Iya lah, masa hewan. Kulit mana? Kulit ini milik pantat. Aku terakhir ya, mewakili netizen nih. Ke depan mungkin ya, yang bukan dekat atau jauh. Ada niatan tuh jalan yang lurus nggak? Menuju jalan yang lurus? Loh, saya kan jalannya lurus Pak. Ya, yang lurus lagi maksudnya. Pak tetap lurus. Pakai Emang lurus saya ya? jalannya belok. Berarti ya tetap gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu gimana? Sementara aja. Ya guys, menurut kamu ini harus lurus. Iya. Ya kan berarti kan nggak ada yang lebih lurus lagi tuh Jan. Nggak ada Pak. Gitu toh. Apa sih yang rubah? Oh iya, oke. Itu sudah terjawab. Oh gitu. Oke, Oke, berarti kedepannya planningnya masih tetap di skincare itu tadi ya? Iya. Nggak ada apa keinginan untuk membuka bisnis sendiri gitu? Belum ada sih Pak. Belum. Barangkali mau mengumpulkan uang kemudian ingin mendirikan apa namanya? Pondok. Pondok apa? Pondok apa Pak? LGBT. Oke, masuk. No comment. Apa namanya? Berarti memang masih apa berkeinginan untuk kerja di skincare itu tadi Iya. ya? Belum ada bayangan untuk mendirikan apa namanya produk skincare sendiri atau klinik sendiri. Pengennya sih seperti itu sih Pengen Pak. juga, Tapi dananya kan belum ada. nggak besar juga ya itu ya. Besar. Di Bali daerah nanti di Kerobokan. Ya mungkin bisa Kerobokan. promo sedikit ke Kerobokan. teman-teman 99 Nanti kalau ke teman saya klinik, yang minta servis itu loh. ke Oh, klinik. ada. Alamatnya, Siapa? Mau yang model gimana Pak? Semua jenis mau Pak. Omnivora. Omnivora segala. Gak ada lah Pak. Omnivora. Karena buat saya cantik-cantik lah. Cantik. Kalau apa namanya kliniknya sendiri letaknya di mana kalau boleh tahu? Di pasar. Di Denpasar. Iya. Di daerah gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin ke di Denpasar bisa mampir ke situ ya di daerah Denpasar. So melayani treatment apa aja sih di sana? Pijet. Kalau di situ saya enggak, saya kan di tokonya Pak. Oh di toko. Ha-ha. Jadi brand-brand itu masuk ke toko. Oh berarti nggak di kliniknya? Enggak. Kalau Beda. di kliniknya setahu kamu melayani apa aja? Ya kayak sama sih Pak, cuma di klinik tuh lebih gimana ya? Konsultasi. Gitu. Lebih gimana Pak? Konsul. Ke apa? Ke treatment gitu. Iya. Ke perawatan Iya. kulit gitu ya. Kalau kamunya sendiri lebih ke tokonya yang menawarkan produk-produknya itu. Benar. Oke, gimana? Oke, mungkin ada pesan-pesan dari Adit buat penonton di rumah. Ya yang penting jadi diri, pesan saya jadi diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain dan jangan pernah merugikan orang lain. Gitu ya. Iya. Selama nggak merugikan orang lain, that's no problem gitu ya. Jaga sikap, ucapan, tata krama itu nomor 1.
tips kalau mau kerja di Bali apa yang harus teman-teman di rumah persiapkan ketika mau ke Bali. Barangkali mereka ingin bekerja di Bali, nggak punya siapa-siapa, nggak punya saudara, nggak punya kenalan, apa sih yang harus Hubungi mereka aja lakukan Adit. selama mereka mau kerja di Bali? Silakan. Tipsnya harus cantik, good looking, seksi. Gitu. Iya harus Kalau itu. jadi anak buahnya Adit. Kalau cowok kurang sih pak, kurang bisa saya ngasih channel, tapi kalau cewek banyak banget channelnya. Oh gitu. Oke, thank you Adit buat waktunya sudah mampir ke studio kita podcast 99. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung lagi. Super sekali ceritanya hari ini. Thank you for coming today. Oke, itu tadi sobat 99 podcast kita dengan Adit. Semoga apa yang kami tayangkan kali ini bisa memberikan sedikit pandangan tentang dunia yang ada di Bali. Mungkin ini nggak secara keseluruhan ya, tapi sedikit dari kehidupan yang ada di Bali sudah diceritakan oleh teman kita Adit kali ini. Oke, thank you for watching. See you next time.